Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat. Jangan lupa 3M-nya, memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Mudah-mudahan COVID-19 ini cepat berlalu ya. Mudah-mudahan kita juga bisa belajar dengan tatap muka lagi. Jangan lupa hari Senin pagi ini mudah-mudahan kita tetap semangat dalam menjalankan aktivitas. Jangan lupa perkuliahan hari ini walaupun online kita harus tetap semangat ya. Materi kali ini kita berbicara tentang delik pers. Nah, ini adalah berbicara tentang seputar hubungannya tentang yang terjadi di masyarakat dengan dunia pers. Nah, kira-kira apa sih pengertian dari delik pers itu? Sebelumnya kita akan mulai dulu dengan pengertian delik. Delik adalah menurut Kamus Bahasa Indonesia artinya adalah perbuatan yang dianggap tindak pidana atau perbuatan yang dapat dijaring dalam pasal tindak pidana. Sementara itu, ada juga orang yang melakukan yang namanya delik aduan. Delik aduan adalah tindakan pidana berupa hinaan atau mencemarkan nama baik seseorang, sedangkan yang dirugikan mengadukan ke pengadilan. Nah, ini adalah salah satu bentuknya ya. Ada pengertian deliknya, ada juga yang disebut dengan ada orang yang melakukan delik aduan. Nah, biasanya ini sering terjadi nih ya. Terjadinya biasanya dalam konteks masyarakat yang paling rentan adalah di sosial media. Itu salah satu bentuknya. Makanya adalah jarimu adalah apa nih, harimaumu. Makanya hati-hati dalam berkomentar, salah satu bentuknya kayak gitu ya. Sedangkan ini adalah kita berbicara tentang delik persnya. Delik pers adalah peristiwa atau perbuatan yang pers dapat diancam atau patut diduga melanggar pasal-pasal hukum pidana. Kira-kira lalu siapa saja yang tergolong dalam orang-orang yang tergabung dalam pers? Yaitu adalah seorang jurnalis, seorang redaktur, pimpinan redaksi, dan juga pemilik media. Ingat ya, bukan hanya berbicara tentang ranah media massa, media cetak gitu ya. Media cetak itu ada koran gitu ya, ada televisi, ada radio. Nah, ini adalah salah satu bentuknya yang dijadikan termasuk media online. Ini adalah delik-delik pers yang berbicara tentang ranahnya dunia komunikasi massa, berbicara tentang dunia pemberitaan, dunia pers yang terjadi di Indonesia. Makanya dikenal dengan namanya adalah delik pers. Gitu ya, salah satu bentuk kayak gitu. Nah, kira-kira bentuk-bentuk delik pers di dunia jurnalis apa aja sih gitu ya? Yang pertama, pencemaran nama baik. Yang kedua adalah membuat berita bohong. Ada yang ketiga ada plagiat pemberitaan, salah ketik nama gitu ya. Yang kelima, penyebutan nama sebelum dijadikan tersangka. Yang keenam adalah pemutaran gambar kekerasan yang tidak diblur, dan juga masih banyak lagi. Nah, bagaimana dengan penyamaran nama baik? Biasanya penyamaran nama baik itu adalah misalnya tersangka itu baru terduga melakukan korupsi, kita memberitakannya secara vulgar, akhirnya yang diberitakan merasa pemberitaan itu berlebihan, akhirnya dia menuntut ke Dewan Pers. Juga membuat berita bohong ya, ini biasanya wartawan abal-abal nih ya, kayak gitu ya. Terus ada plagiat berita, karena dia tidak turun ke lapangan, dia nyari berita di temannya, akhirnya ya itu adalah disebut dengan plagiat berita. Salah ketik nama seringkali terjadi. Terus juga ada penyebutan nama sebelum menjadikan tersangka. Jadi kalau orang dalam dunia hukum belum dianggap penjahat dalam tanda kutip ya, dia mukanya harus diblur, terus namanya diberi inisial gitu ya. Kalau dia udah dijadikan tersangka boleh disebutkan namanya. Nah, ini adalah pasal-pasal yang sering menjadi aduan delik pers ya. Ada pasal 61 ayat 1 KUHP yang bunyinya mengenai kegiatan yang dilakukan dengan percetakan. Penerbitannya selaku demikian tidak dituntut apabila dalam barang cetakan disebut nama dan tempat tinggalnya. Sedangkan pembuatnya dikenal atau setelah dimulai penuturan pada waktu ditegur pertama kali diberitahukan oleh penerbit. Itu adalah salah satunya. Oleh karena itu, yang harus diperhatikan adalah bahwa sekarang ini masyarakat di Indonesia itu baper terhadap pemberitaan. Kenapa? Ternyata LBH Pers mencatat ada 17 kasus kekerasan terhadap pers pada tahun 2019 yang dilakukan oleh masyarakat biasa. Masyarakat yang tidak puas terhadap pemberitaan harusnya bisa mengadu ke Dewan Pers, sehingga Dewan Pers dapat melakukan yang namanya teguran. Itu adalah salah satu bentuk. Misal contoh kemarin tuh kalau nggak salah yang baru ramai adalah pernikahannya si Aurel sama Atta Halilintar ya. Itu adalah masyarakat bisa melakukan ke Dewan Pers karena kenapa? Pemberitaannya terlalu panjang gitu ya. Harusnya bisa memberitakan yang lain, tetapi dia itu benar-benar vulgar live yang dilakukan oleh salah satu stasiun televisi.
Oleh karena itu dalam kegiatan delik pers ini masyarakat tidak boleh langsung ngadu ke polisi tapi langsung ngadu ke Dewan Pers. Ini adalah fungsinya nih, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh masyarakat bahwa media dan juga penulis berita atau jurnalis itu dia punya fungsi, makanya disebut dengan fungsi pers. Ada 5 fungsi pers. Yang pertama sebagai media informasi, yang kedua sebagai media pendidikan, yang ketiga media hiburan, yang keempat media kontrol sosial, yang kelima lembaga ekonomi. Bahwa media memberikan informasi yang pertama ya. Apapun yang terjadi diinformasikan kepada masyarakat biar masyarakat yang tidak tahu jadi tahu ya, tidak terjadi simpang siur. Media pendidikan ya sebagai pembelajaran. Jadi orang yang terkena kasus korupsi dia harus melakukan sadar diri, bahaya nih kalau kita melakukan korupsi nanti akan ditangkap oleh KPK. Media hiburan ya ada sinetron, ada film kartun segala bentuk macam. Media kontrol sosial sebagai kritik sosial itu adalah media kontrol sosial. Yang kelima adalah sebagai lembaga ekonomi. Jadi orang yang membuat media pasti butuh yang namanya seorang pekerja. Nah ini dijadikan sebagai lembaga ekonomi, membantu dalam hal peliputannya, itulah menjadikan orang yang tidak bekerja bekerja itu ya. Catatan yang harus penting adalah seorang jurnalis tidak dapat dikategorikan melakukan delik pers. Kenapa ya? Bila perbuatannya tidak berkaitan dengan proses kegiatan jurnalistik. Sementara delik pers hanya berkaitan dengan seputar kegiatan pers. Nah, jadi kalau misalnya ada wartawan yang tadi dibilangin ya, wartawan mencuri, wartawan melakukan kejahatan, itu tidak masuk dalam yang namanya delik pers ya, tapi masuk dalam kriminal. Yang berhubungan dengan delik pers itu adalah kegiatan-kegiatan seputar tentang jurnalis. Nah, itu adalah salah satu bentuknya ya, yang harus diperhatikan itu. Nah, ini ada latihan yang harus teman-teman kerjakan, ada 3 latihan. Yang pertama, sebutkan 3 definisi delik pers. Nah, ini bisa yang belum beli buku silakan beli bukunya ya. Terus yang kedua, berikan contoh delik persnya. Yang ketiga, sebut dan jelaskan fungsi pers. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya, ada beberapa hal. Jadi ada 5, jadi kalian harus sebutkan dan juga jelaskan apa maksud dari yang saya jelaskan tadi sebelumnya. Nah, itu adalah latihan kita untuk hari ini ya. Jangan lupa dikerjakan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat gitu ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.